Karena bagi UR, perselingkuhan yang dilakukan oleh Moken bukan sekedar soal pengkhianatan, tetapi juga menyangkut harga diri keluarga, sehingga dia merasa seperti ikut dikhianati. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah kisah memilukan dialami oleh seorang pria dari Kalideres, Jakarta Barat pada tahun 2025. Dia tewas dan jasadnya ditemukan tergeletak di sebuah gang sempit dengan banyaknya luka dan cairan merah di sekujur tubuhnya. Setelah diselidiki, terungkap jika pelakunya adalah teman kerja sekaligus kerabatnya sendiri, lantaran korban selingkuh dari sang istri. Yang mana rupanya istri korban merupakan saudara sepupu dari si pelaku. Kesal dan sakit hati, pelaku pun dengan tega menghabisi nyawa korban dengan sebilah pisau yang sudah dia persiapkan dari rumahnya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Merasa sakit hati saudara sepupunya diselingkuhi, seorang pria di Kalideres, Jakarta Barat menghabisi suami sang sepupu. Korban ditikam sepulang mereka makan malam bersama. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kalideres, Jakarta Barat, ada seorang pemuda berinisial UR. Usianya di saat itu baru menginjak 20 tahun. Tidak banyak informasi di media yang mengungkap mengenai latar belakang, keluarga, dan kehidupannya. Namun diketahui bahwa kehidupan yang dia jalani tidaklah mudah. Masalah ekonomi yang sudah merenggut masa mudanya terpaksa membuat dia memilih untuk mencari uang demi menyambung hidup. UR sebenarnya di saat itu juga tidak memiliki pekerjaan tetap. UR diketahui cuma bekerja serabutan sebagai pembersih rumput liar di lahan-lahan kosong di wilayah dekat rumahnya. Pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang tampak sepele, bahkan bisa jadi diremehkan. Tapi bagi UR, pekerjaan itu adalah salah satu cara agar dia tetap bisa makan di hari itu. Dalam menjalani pekerjaannya sehari-hari, UR tidak bekerja seorang diri. Dia kerap ditemani oleh kerabatnya yang juga menggeluti pekerjaan serupa, yaitu membersihkan rumput liar. Kerabatnya tersebut bernama Muhammad Latupono. Orang-orang terdekatnya kerap menyapa dia dengan panggilan Moken. Dia berusia 34 tahun. Hubungan Moken dengan UR ini memang tidak ada hubungannya dengan keluarga langsung. Lebih tepatnya, Moken merupakan suami dari saudara sepupunya. Namun mengenai bagaimana latar belakang keluarga dari sepupunya tersebut tidak dijelaskan juga secara detail di media, termasuk identitas dari saudara sepupunya, alias istri dari Moken. Yang jelas, kehidupan keluarga sepupunya tersebut juga bisa dikatakan pas-pasan, sehingga suaminya, yaitu Moken, juga berupaya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai pembersih lumpur liar. Lalu sobat, meskipun mereka ada ikatan kekerabatan, bahkan menjalani profesi yang sama sebagai pembersih rumput liar, nyatanya hubungan di antara UR dan Moken tidaklah hangat. Karena diam-diam UR menyimpan emosi yang mendalam kepada Moken sebab UR mendapatkan kabar soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Moken terhadap istrinya. Yang mana istrinya Moken merupakan saudara sepupu dari UR dan entah siapa dan bagaimana awalnya. Yang jelas, kabar tersebut membuat emosinya sangat mendidih. UR merasakan sakit hati yang mungkin tidak jauh berbeda atau bahkan bisa jadi lebih dalam dari yang dirasakan oleh saudara sepupunya sendiri karena diselingkuhi. Karena bagi UR, perselingkuhan yang dilakukan oleh Moken bukan sekedar soal pengkhianatan, tetapi juga menyangkut harga diri keluarga, sehingga dia merasa seperti ikut dikhianati. Lalu entah bagaimana di saat itu respon dari sepupunya sendiri dan apa yang sepupunya lakukan untuk menghadapi masalah perselingkuhan sang suami. Namun yang jelas, UR yang juga menyimpan sakit hati mendalam atas perselingkuhan tersebut rupanya memiliki cara sendiri untuk membalas dendam atas rasa sakit hatinya. Rencana pembalasan dendam yang dia siapkan tidak main-main. UR yang seolah sudah dikuasai emosi ingin menghabisi nyawa Moken. Yang mana rupanya, seiring berjalannya waktu, niat yang sangat keji tersebut semakin membulat. UR bahkan mulai mempersiapkan rencana ingin menghabisi rekan kerjanya sekaligus kerabatnya sendiri itu. Untuk menjalankan aksi kejinya, UR lalu menyiapkan senjata tajam berupa pisau yang nantinya pisau tersebut akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa Moken. Kemudian, singkat waktu, setelah persiapannya selesai, UR tinggallah menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan aksinya. Suatu ketika, tepatnya pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, UR dan Moken
seperti biasa bekerja sama membersihkan rumput liar di sebuah lahan kosong. Kemudian mereka baru selesai pada siang hari sekitar pukul 12 siang. Yang mana selama bekerja, UR berusaha sebisa mungkin menyembunyikan emosinya kepada Moken. Sebab rasanya tidak mungkin UR bisa melancarkan aksinya di siang-siang bolong saat masih banyak orang di sekitarnya. Dan oleh karena itu, UR berencana untuk melancarkan aksinya pada saat malam hari dan mencari tempat sepi agar aksinya benar-benar tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga kemungkinan dia bisa lolos dari jerat hukum setelah melakukan aksi keji tersebut. Lalu sobat, pada siang hari itu, karena pekerjaan mereka sudah selesai, mereka memutuskan untuk pergi masing-masing. Entah kemana tujuan mereka, namun yang jelas pada sore harinya, kira-kira sekitar pukul 17.00, UR dan Moken kembali bertemu. Bukan karena pekerjaan, tetapi mereka sudah ada janji sebelumnya bersama beberapa teman mereka yang lain untuk minum-minum dan menenggak alkohol demi sekedar meluapkan sejenak penatnya. Dan di saat itu, mereka duduk bersama, menenggelamkan diri di dalam botol demi botol yang perlahan menghangatkan tubuh mereka, mengaburkan kesadaran mereka. Di tengah rasa letih yang menumpuk, tekanan hidup yang tidak kunjung reda, dan pikiran yang sesak oleh beban ekonomi, alkohol bagi mereka mungkin terasa seperti jalan keluar sesaat. Seolah bisa meluruhkan semua beban yang menghimpit, yang mana pada kenyataannya, minuman yang mereka konsumsi tidak benar-benar menyelesaikan urusan mereka. Jerat kemiskinan tetap saja membelenggu. Minuman keras itu tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Namun, mirisnya, seolah belenggu kemiskinan tidak cukup menyiksa, UR, pemuda 20 tahun tersebut malah ingin membuat hidupnya semakin terjerumus pada kesengsaraan. Hanya karena menuruti dendam yang sudah terlanjur menguasai dirinya. UR di saat itu yang sudah mulai dipengaruhi alkohol, pikirannya semakin berkecamuk. Emosi yang selama ini dia simpan dalam-dalam seolah mendidih, seperti hendak meluapkannya kapan saja. UR pun seakan semakin kehilangan kesabaran untuk menahan semua amarah yang selama ini sudah dia bendung. Namun UR masih sadar betul bahwa situasinya belum memungkinkan. Suasana masih cukup ramai, teman-teman mereka masih berkumpul. Jika dia melampiaskan emosinya di saat itu juga, semuanya bisa kacau. Maka dari itu, Moken pun memilih menunda, menunggu waktu yang tepat. Setelah puas minum-minum, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan di saat itu nantinya, dia akan melancarkan aksi tersebut. UR yang sudah tidak sabar untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Moken. Kemudian dia pun bersiap-siap untuk melakukan aksi kejinya di malam itu juga. Lantas UR diam-diam menyiapkan sebilah pisau yang kemudian dia sembunyikan sedemikian rupa agar tidak terlihat oleh Moken. Lalu setelahnya, UR pun mengajak Moken untuk bertemu dan makan bersama pada pukul 21.00. Moken yang tidak tahu menahu soal rencana di balik rencana pertemuan mereka, kemudian datang menemui UR sekitar pukul 9 malam. Di saat itu keduanya pun makan di sebuah warung milik seorang pria bernama Budi. Di tengah kenikmatan menyantap makanan, UR masih berusaha menyembunyikan emosinya. Sementara Moken yang tidak menyadari maut segera menghampirinya, dia sama sekali tidak waspada, apalagi curiga. Tidak lain karena saat itu UR benar-benar pandai menyembunyikan emosinya. Mereka ngobrol asik seperti biasanya, dan mereka pun juga masih sempat merokok bersama. Setelah makan di warung tersebut, mereka pun langsung pulang. Di dalam perjalanan pulang, UR sengaja mengajak Moken untuk pulang lewat gang sempit yang jika malam hari terlihat gelap dan sepi, yaitu sebuah gang yang bernama Gang Barokah berada di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Moken yang sama sekali tidak curiga dengan UR menuruti saja saat diajak lewat gang tersebut. Sekitar pukul 11 malam saat mereka melintas di gang itu yang benar-benar sepi dan gelap, UR mengeluarkan pisau yang sebelumnya dia sembunyikan. Kemudian dengan cepat dia hunuskan pisau tersebut ke arah perut Moken dengan begitu kejinya. Dan akibat tusukan tersebut, perut Moken pun bolong. Cairan merah seketika menyembur deras dari luka lebar di perutnya. Moken yang menerima serangan tersebut merasa sangat kesakitan. Namun Moken tidak ingin pasrah begitu saja. Di tengah kebingungannya karena UR yang tiba-tiba menyerang, Moken berusaha bertahan dengan melawan. Namun UR yang sudah kesetanan tidak berhenti menyerangnya dengan pisau yang dia pegang. Sedangkan Moken yang menerima banyak luka di sekujur tubuhnya semakin lemah dan semakin sulit untuk bisa bertahan apalagi memberikan perlawanan. Hingga pada akhirnya, Moken kalah telak dengan pemuda tersebut. Dengan banyaknya cairan merah di sekujur tubuhnya, Moken jatuh di dalam posisi tertelungkup. Dengan luka parah yang dialami oleh Moken, UR di saat itu rupanya belum puas melampiaskan seluruh kemarahannya. Dia pun tidak berhenti sampai di situ saja. UR yang semakin kesetanan lalu kembali menghunuskan pisau ke punggung Moken sebanyak 2 kali. Akibat serangan tersebut yang membabi buta, punggung Moken juga mengeluarkan banyak cairan merah dan akhirnya Moken yang menerima banyak luka tidak kuat menahan rasa sakit. Kemudian dia tewas meregang nyawa. Setelah melihat Moken yang tidak bergerak, UR yang sudah diselimuti kepanikan langsung melarikan diri, meninggalkan Moken yang sudah tidak bernyawa lagi, melintang di gang sempit yang gelap tersebut.
Sementara itu, beberapa waktu kemudian sekitar pukul 22.30 malam, ada seorang warga yang bernama Erla yang baru saja pulang kerja dan melintas di Gang Barokah Kalideres, Jakarta Barat. Dia terkejut bukan main saat melihat adanya seorang pria berambut gondrong terkapar melintang di gang. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, Erla pun sontak berteriak memanggil-manggil warga sekitar. Dia yang melihat Budi, sang pemilik warung yang masih berada di depan rumah setelah pulang tutup warung. Dia juga menyampaikan kalau dia menemukan jasad seorang pria di sebuah gang. Budi yang diberitahu kalau ada jasad di gang segera menghampiri, yang mana di saat itu dia melihat lebih teliti lagi. Yang ternyata jasad tersebut sebelumnya sempat membeli makanan dan rokok di warungnya. Atas kejadian itu, tidak lama, lokasi sekitar kejadian langsung ramai dikerumuni warga. Temuan jasad tersebut pun juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga mendapatkan laporan langsung dan kemudian langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Untuk mengetahui penyebab dari meninggalnya korban dan mengungkap identitasnya, jenazah tersebut langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain itu di lokasi kejadian, polisi berusaha meminta keterangan para saksi, termasuk Budi, sang pemilik warung. Kepada polisi, Budi juga menjelaskan kesaksiannya jika sebelumnya dia sempat melihat korban bersama seseorang untuk beli makanan bersama. Korban juga sempat kembali sendirian untuk membeli rokok. Lalu beberapa saat kemudian, setelah tutup warung dan pulang, barulah Budi mendapatkan kabar bahwa korban ditemukan tidak bernyawa di Gang Barokah dengan kondisi yang mengenaskan. Berdasarkan keterangan dari saksi, diduga kuat bahwa pelakunya adalah seseorang yang bersama korban. Tidak hanya keterangan saksi, polisi juga mencari alat bukti di sekitar lokasi. Polisi pun kemudian menemukan alat bukti CCTV yang merekam aktivitas korban sekaligus pelakunya. Yang ternyata benar bahwa pelakunya adalah orang yang terakhir terlihat bersama korban. Dan berdasarkan alat bukti serta keterangan saksi, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Lalu kurang dari 4 jam, polisi pun berhasil mengamankan pelakunya yang berinisial UR. Lokasi penemuan pelaku tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, dan di saat itu UR pun hanya bisa pasrah dan mengaku kepada polisi atas perbuatannya. Yang kemudian bersamaan dengan berbagai alat bukti di lokasi, UR langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan awal, polisi dapat mengungkap identitas korban yang ternyata merupakan kerabat dari UR sendiri. Saat diinterogasi, UR mengaku menghabisi nyawa korban karena korban selingkuh dari istrinya, yang mana istri korban tersebut merupakan saudara sepupu langsung dari UR. Kesal dan sakit hati, UR sang pelaku dengan tega menghabisi nyawa korban. Dan atas perbuatannya, UR ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP atas penghilangan nyawa berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP, ancaman 15 tahun penjara. Di sisi lain, jenazah Moken sudah selesai diotopsi dan langsung dipulangkan ke rumah duka untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan secara layak. Isak tangis keluarga yang ditinggalkan turut mengantar mendiang Moken ke peristirahatan terakhirnya. Kabar mengenai meninggalnya Moken pun membuat warga sekitar tidak menyangka dan tidak habis pikir. Mereka memahami rasa sakit hati UR terhadap Moken, namun mereka tidak menyangka jika UR ternyata akan tega melakukan tindakan sadis untuk membalas rasa sakit hatinya karena saudara sepupunya sudah diselingkuhi. Itu dia sobat, kisah dari Moken yang harus berakhir di tangan UR, saudara iparnya yang merupakan sepupu dari sang istri akibat Moken yang senang berselingkuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.